Selamat pagi semuanya, nama saya Arif Wicaksono. Saya akan menjelaskan penempatan ukuran pada gambar teknik. Dasar peletakan ukuran, tanda ukuran, aturan, dan sistem pemberian ukuran. Prinsip dasar pemberian ukuran. Tujuan pemberian ukuran, memberikan penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja. Maka, semua keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap gambar kerja tersebut. Ukuran dan simbol tanda pengerjakan sebagai kelengkapan gambar harus diberikan secara lengkap, masuk akal, sederhana, dan mudah. Ukuran yang kurang lengkap atau meragukan akan menghambat proses produksi, karena pelaksanaan di lapangan harus mempertanyakan kembali kepada perencana sehingga proses produksi menjadi lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan ukuran terhadap gambar kerja, yaitu sebagai berikut. Ketentuan dalam memberikan ukuran. Harus dipikirkan bagaimana benda tersebut akan dibuat dan ukuran mana saja yang perlu diberikan. Pemberian ukuran tidak boleh terlalu sedikit atau berlebihan, tetapi harus merata pada semua pandangan proyeksi. Pemberian ukuran harus masuk akal, efektif, dan efisien untuk menghindari kesalahan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Pada benda-benda tuangan perlu juga dipikirkan ukuran-ukuran modelnya. Macam pemberian ukuran. Dalam pemberian ukuran, gambar kerja yang perlu diperhatikan adalah garis-garis penunjukan ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Ketentuan peletakan angka ukur. Angka ukur diletakkan di tengah-tengah garis ukur. Angka ukur tidak boleh dipisahkan oleh garis gambar, jadi boleh ditempatkan di pinggir. Jika angka ukur ditempatkan pada bagian berarsir, arsir harus dihilangkan untuk memberi tempat angka. Angka ukur dapat ditempatkan agak dekat salah satu anak panah, agar angka-angka ukur tidak bertumpuk. Lanjut. Pada bagian yang sempit, angka ukur dapat ditempatkan di luar garis ukur, sehingga garis ukur diperpanjang dan lebih diutamakan perpanjangan ke sebelah kanan. Angka ukur horizontal diletakkan di atas garis ukur. Angka ukur vertikal diletakkan sebelah kiri garis ukur. Di beberapa negara, angka ukur ditulis mendatar. Angka-angka yang tidak horizontal atau vertikal ditulis sesuai garis ukurnya. Ukuran jangan diletakkan di daerah yang diarsir. Ukuran sudut, garis ukurnya berupa garis lengkung. Garis ukur dan garis bantu. Untuk menentukan ukuran sebuah dimensi linear, ditarik garis bantu melalui batas gambar pandangan benda, dan garis ukurnya ditarik tegak lurus. Sebuah garis ukur dengan mata panahnya menunjukkan besarnya ukuran dari suatu permukaan atau garis sejajar dengan garis ukur. Garis bantu dan garis ukur ditarik dengan garis tipis. Garis bantu ditarik melebihi kira-kira 2 mm dari garis ukur. Ini gambar ya. Bisa kita lihat garis ukur, garis bantu antara. Tinggi dan arah angka ukur. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar contoh di layar laptop. Ukuran normal dan searah. Tanda panah garis. Ukuran diletakkan mendatar atau menurun. Kita lihat. Ukuran silinder. Jika dilihat dari samping, garis bantu menunjukkan lebar silinder. Kalau dari potongan penuhnya, garis bantu menunjukkan beberapa lebar lubang silinder. Ukuran lingkaran. Pada gambar contoh, garis bantu diletakkan pada kanan kiri. Ada kanan kiri. Lingkaran ketemu lebar lingkaran. Garis bantu di tengah lingkaran menunjukkan berapa diameter lingkaran. Ukuran miring.
pada garis ukur miringnya. Garis ukur miring sesuai kemiringan gambar yang diukur. Ukuran sudut. Garis bantu diletakkan di luar lingkaran sesuai berapa derajat sudut yang diukur. Ujung dan pangkal garis ukur. Anak panah tertutup. Bisa kita lihat gambarnya. Garis bantu diletakkan pada sisi. Ujung anak panah tertutup. Garis ukurnya ini ukurannya. Pangkal titik. Pangkal pada titik suatu gambar. Ini pangkalnya. Garis ukur di tengah. Ukurannya ini. Garis bantu yang pada pinggirnya. Ujung anak panah tertutup. Ini ukurannya. Aturan pemberian ukuran satuan. Semua ukuran dalam gambar harus ditulis dalam satuan yang sama. Dalam sistem SI, satuan panjang adalah milimeter dalam kurung mm dan tidak perlu dicantumkan di belakang tiap ukuran. Jika digunakan satuan lain, lambang satuan yang dipakai harus ditambahkan di belakang angka atau diberi catatan yang menerangkan satuan yang dipakai. Tanda desimal. Tanda desimal diletakkan setinggi dasar angka dan sebagai tanda desimal dipakai koma. Jika terdapat lebih dari 4 angka, tidak perlu diberi tanda lain setelah tiap 3 angka. Memberi ukuran dimensi linier. Garis ukur dapat langsung ditarik antara garis gambar, dapat digunakan sebagai garis bantu, tetapi tidak boleh dipakai sebagai garis ukur. Jika ruang antara garis bantu terlalu sempit untuk menempatkan anak panah dapat diganti dengan titik atau dianjurkan membuat gambar detail yang diperbesar. Aturan pemberian ukuran. Memberi ukuran benda yang tirus pada benda-benda atau bagian benda yang miring. Garis-garis bantu digambar miring dan sejajar. Ini garis miringnya. Semua sejajar. Huruf dan lambang yang ditambahkan pada angka ukur. Dalam gambar teknik, pada umumnya kita juga memerlukan penambahan huruf atau lambang sebagai pelengkap informasi dalam suatu gambar teknik. Lambang diameternya ini di dalam kurungnya. Lambang jari-jari. Lambang bujur sangkar. Lambang bola dalam kurung ya. SR untuk jari-jari bola. SO untuk diameter bola. Lambang kemiringan. 45 derajat adalah sudut kemiringan. X adalah ukuran pemotongan. Lambang tebal. Untuk memberi ukuran benda tipis dipakai lambang T kecil di depan angka ukur yang ditempatkan di dalam atau di dekat gambar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.